izin bertanya Pak, apakah dasar hukum perusahaan mempekerjakan pekerja lokal? Ya, karena lagi musim apa namanya pemain bola ya. Bola ya, naturalisasi. Naturalisasi, sorry. Mempekerjakan pekerja lokal selain peraturan daerah. Ya. Lalu bagaimana prosedur Kemenaker bagi pekerja lokal tersebut? Maksudnya warga setempat ya, tempat atau warga sekitar perusahaan ya. Iya. Bukan tetap warga negara Indonesia, tapi maksudnya lokal ya, setempat. Baik, biasanya Bapak Ibu semua peraturan daerah seperti ini munculnya pada daerah-daerah di luar kota besar ya. Jadi biasanya terutama daerah remote nih. Ya, daerah remote, perusahaan-perusahaan yang berada di daerah remote, di mana mungkin teknologi, kondisi perekonomiannya belum semaju di perkotaan. Kemudian si perusahaan itu, investasi itu datang ke sana dengan teknologi dan sebagainya. Karyawan yang harus mengelola mesin produksi dan sebagainya harus punya keahlian khusus dan sebagainya. Itu didatangkan dari luar. Nah, seringkali memang, ini cerita dulu ya, sejarahnya, terjadilah akhirnya konflik. Karena orang-orang yang berada, penduduk sekitar, yang Pak sampaikan tadi, penduduk sekitar, atau dalam perda itu biasanya disebut adalah penduduk lokal, atau tenaga kerja lokal, mereka sebutnya begitu. Maka mereka mendefinisikan tenaga kerja lokal itu apa. Ada parameternya. Ya. Nah, itu seringkali mereka merasa terpinggirkan. Mereka merasa lahan di daerah saya ini tadinya tenang, sekarang jadi ribut, kontainer keluar masuk dan sebagainya, investasi datang, si pengusaha bawa untung, tapi kami di sini tetap terpinggirkan. Nah, jadi isu itu sebenarnya kecemburuan sosial dari sana tuh muncul. Mereka minta pekerjaan, kan begitu tuh. Kalau nggak dapat pekerjaan, mereka akan ngompasin karyawan tuh setiap pulang kerja di daerah tertentu ada kayak gitu, ya kan? Habis pulang gajian, mereka tongkrongin tuh, minta duit, tuh kan? Satu orang 10.000 kali 2.000 orang yang keluar gajian kan bukan sedikit itu urusannya, ya. Jadi gangguan itu akan terus terjadi. Nah, itulah kenapa salah satunya dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas 40 tahun 2007 di sana ada pasal tentang CSR, Corporate Social Responsibility, untuk meredam kesenjangan sosial seperti itu. Nah, kemudian akhirnya setiap pemerintah daerah membuat inisiatif-inisiatif baru. Mereka membuat perda ketenagakerjaan yang ada di daerah masing-masing, baik di wilayah provinsi maupun di wilayah kabupaten atau kota media. Nah, si perda ini biasanya pertama yang mereka lakukan adalah mendefinisikan istilah tenaga kerja lokal, itu diberikan istilah dan didefinisikan dengan tegas. Saya menemukan juga di beberapa perda itu mereka menyebutnya, misalkan perdanya dari perda bupati gitu ya, perda bupati A. Yang disebut sebagai tenaga kerja lokal adalah ada beberapa persyaratan nih Pak. Tenaga kerja dalam usia kerja, kemudian dia memiliki dia lahir di daerah tersebut, di kabupaten tersebut, kemudian dia tinggal di kabupaten tersebut telah melebihi 1 tahun dan sebagainya. Nah, setiap perda mendefinisikannya berbeda-beda, tapi kurang lebih rata-rata begitu definisinya. Maka apabila terpenuhi syarat itu, dia disebut sebagai tenaga kerja lokal. Itu pertama. Kedua, dalam perda itu juga biasanya disebutkan rasio. Berapa persen tenaga kerja lokal harus dipekerjakan oleh perusahaan-perusahaan yang masuk di sana, perusahaan-perusahaan dari luar tadi, ya. Sasarannya biasanya adalah perusahaan-perusahaan yang besar-besar tadi itu, Pak. Nah, saya baru-baru ini juga menemukan ada yang menyebutkan bahkan nih ya, 80% berbanding 20%. 80% itu lokal, Pak. Bukan 20% yang lokal. Jadi 80% harus tenaga kerja lokal. Ya. Sedangkan di sisi lain kompetensi dari tenaga kerja lokal tadi belum tentu mampu. Kalau ini perusahaan atau investasi yang datang ini teknologi tinggi, kebayang kan Pak? Mereka nggak mampu. Terus kalau perusahaan harus dipaksa memenuhi 80%, kebayang nggak bagaimana operasional perusahaan akan terhambat. Investasi yang harusnya bisa diputar untuk kepentingan ekonomi di daerah itu maupun di negara Indonesia ini, termasuk rakyat Indonesianya, itu akan terhambat. Maka ini yang perlu dicari kan jalan keluarnya. Biasa dalam perda itu juga ada disebutkan. Biasanya ayat berikutnya ada muncul. Dalam hal tidak terpenuhi 80% rasio tadi, maka perusahaan dapat melakukan, biasanya mereka sebutnya itu AKAD, Angkatan Kerja Antar Daerah. Jadi dikirim dari daerah lain, kirim dari Jawa lah, kirim dari Jakarta, Surabaya, Semarang, dan sebagainya lah. Seperti itulah, mereka kirim seperti itu. Nah, cuman memang dalam proses yang menjadi poin penting supaya tidak terjadi perselisihan lebih lanjut, keributan lebih lanjut, maka hal penting adalah perusahaan harus bisa membuktikan kalau ini tidak tercapai apa sebabnya dan datanya harus muncul. Ini loh Pak, kami sudah lakukan, ini buktinya, ternyata nggak lulus dan sebagainya. Ya. Terus disampaikan harus terbuka kepada pemerintah setempat sehingga pemerintah setempat pun, pemerintah daerah dalam hal ini bisa memahami. Ya. Nah, kalau tadi pertanyaannya adalah
Bagaimana prosedur Kemenaker bagi pekerja lokal tersebut? Prosedurnya sama seperti tenaga kerja pada umumnya. Sama, kalau ditanya adalah prosedur rekrutmennya sama. Melalui proses seleksi dan sebagainya, proses seleksinya yang nentuin siapa ya? Perusahaan. Kualifikasi yang nentuin perusahaan. Ya, jadi prosedurnya sama. Perlindungannya bagaimana? Sama, seperti tenaga kerja pada umumnya. Aturan upah minimum, lembur dan sebagainya sama, semua sama. Yang membedakan itu cuma karena dia lokal ada di daerah situ, yang satunya adalah dari luar. Ya, tuh. Terus kalau yang ditanyakan bagaimana prosedur Kemenaker bagi pekerja lokal tersebut, itu maksudnya adalah bagaimana Kementerian Tenaga Kerja melihat ketentuan tentang pekerja lokal tadi, ketentuan tentang rasio misalkan 80%. Di dalam produk hukum di atas dari Perda Ketenagakerjaan yang ada di setiap daerah tadi, kebetulan mengenai rasio penggunaan tenaga kerja lokal memang tidak diatur dalam induk perundangannya. Jadi di Undang-Undang Ketenagakerjaannya, baik Undang-Undang 13 maupun UU-CK, di sana sama sekali tidak mengatur tentang tenaga kerja lokal. Sehingga tidak bisa disebut Perda tadi bertentangan dengan perundangan yang lebih tinggi. Karena nggak ada, perundangan lebih tinggi nggak ngatur. Ya, dan dia mengatur untuk kepentingan daerahnya. Nah, tinggal masalah terpenuhi apa enggak, dan itu komunikasi yang harus dilakukan dengan pemerintah daerah setempat. Ya, termasuklah barangkali si perusahaan harus melakukan inisiatif strategik bagaimana supaya tenaga kerja lokal tadi bisa dimanfaatkan dan mereka tetap bisa mendapatkan peningkatan taraf hidup, mendapatkan manfaat dari munculan investasi di sana. Ya, itu jiwanya CSR kan di situ.